Perkenalkan, nama saya Aldi Kersamiko dengan NIM 21B10064. Di sini saya akan membahas dua soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi solidaritas? Sistem ekonomi sosialis juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Di bawah sistem ekonomi sosialis, semua orang bekerja untuk kesejahteraan yang didistribusikan untuk seluruh warga. Kedua, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak dapat melakukan ikut campur, namun berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Bisa dikatakan, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Ketiga, ekonomi solidaritas mensyaratkan adanya pergeseran dalam paradigma ekonomi kita dari yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan menjadi yang mengutamakan hidup yang selaras dan sesama manusia dan dengan alam. Prinsipnya, solidaritas, kerjasama, kebersalingan, kesetaraan dalam semua dimensi, ras, etnis, bangsa, kelas, gender, demokrasi, partisipatoris, keberlanjutan, dan pluralisme. Soal yang kedua, sistem ekonomi seperti apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk menyejahterakan manusia dan ciptaan menurut agamaku. Hubungan ekonomi dan iman Kristen merupakan terlihat dari prinsip-prinsip ekonomi dan ajaran Yesus yang mengajarkan pada pengikutnya untuk tidak kehilangan kesukaan hidup dikarenakan harta. Lukas 6 ayat 24 dan Lukas 18 ayat 24-25, dan dapat mendorong ke kehidupan yang murah hati. 9 Lukas 18 ayat 22. Hal itu disebabkan karena Yesus menerima ajaran Taurat tentang kepemilikan yang mutlak Allah atas harta dan tanggung jawab atas penatalayanan manusia atas hartanya dan mengenai prinsip gereja terhadap politik. Namun, yang harus menjadi catatan adalah Yesus telah menyatakan bahwa di dalam dirinya yang terdapat hidup, ajaran dan karya-karyanya seluruh maksud Allah dan segala kuasa di langit dan di bumi bertumbuh dan berjalan. Mewujudkan ekonomi Allah dalam suatu penciptaan bagi umat baru. Umat pada perjanjian baru merupakan bagian dari kerajaan Allah. Orang-orang yang menikmati berlakunya pemerintahan Allah yang mempertekankannya. Hal ini yang membuat orang-orang dapat menikmati hidup untuk seutuhnya dan sepenuhnya, serta dapat bersyukur dengan setiap pemberian Allah dalam sikap yang murah hati, menata layanan, dan karena itu tidak akan terikat melainkan merdeka sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Di dalam Kristen, ekonomi Allah dapat memungkinkan ekonomi yang dijalankan oleh manusia tidak menjadi suatu hambaan sebatas materi, pemberhalaan yang terjadi pada harta benda, perbudakaan berupa keserakahan, melainkan bersyukur pada merdeka yang dirasakan, semarak yang menumbuhkan dan yang menyukakan hati Allah sesuai dengan sejarah agama Kristen. Itulah yang dinamakan kehidupan ekonomi
memiliki kualitas penuh harkat sejati karena memang dilandasi dengan ekonomi Allah. Sekian dari video saya. Terima kasih.